Halo, selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Ibu Ati pada mata pelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti, khususnya kelas 10. Oke, setelah kalian tadi selesai melaksanakan rangkaian kegiatan seperti berdoa, meditasi, terus absensi, kini saatnya kalian menyimak penjelasan Ibu. Maka, kalian harus menyiapkan buku serta pena untuk mencatat beberapa poin yang tidak tercantum dalam PowerPoint presentasi ini. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang tokoh agama Buddha pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin dari sebagian kalian itu tidak asing dengan foto yang ada pada slide yang kalian lihat ya. Beliau itu adalah sang pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia. Itu julukannya. Siapakah beliau? Mari kita tetap memperhatikan penjelasannya. Oke, beliau adalah biksu pertama di Indonesia sejak era Majapahit. Sosok penting yang membangkitkan kembali ajaran Buddha di Nusantara. Beliau itu lahir di Bogor pada tanggal 23 Januari tahun 1923 dengan nama De Bon An. Nah, beliau ini dikenal dengan julukan apa nama tadi yang sudah Ibu jelaskan di depan? Oke, julukannya adalah Sang Pelopor Kebangkitan Agama Buddha di Indonesia. Ya, nah beliau ini semasa kecilnya itu sudah memulai hidup dengan prihatin untuk membantu meringankan beban kedua orang tuanya. Untuk membantu meringankan beban itu, beliau bekerja sebagai loper. Walaupun demikian, jiwa sosialnya itu sudah terlihat sejak kecil, yakni dapat dilihat dengan cara sering membagikan makanan kecil yang dia beli dari hasil jerih payahnya itu kepada teman-teman sepermainannya. Bahasa lainnya itu nggak pelit lah ya. Kemudian ketika berusia belasan tahun, beliau ini sudah menjadi seorang vegetarian. Nah, usia belasan tahun, beliau menjadi vegetarian. Bagaimana dengan kalian? Semoga kalian di umur sekarang mulai belajar menjadi vegetarian ya, mencintai sayuran. Jangan makan junk food terus. Nah, beliau juga tertarik pada dunia spiritual. Beliau sering belajar kepada para tokoh, kepada para suhu di kelenteng-kelenteng, kepada para haji, para pastor. Beliau itu mengenal agama Buddha dari tokoh-tokoh teosofi dan dari perkumpulan tiga ajaran. Kemudian, filsafat modern maupun kuno itu sudah menjadi makanannya sehari-hari. Jadi itu beliau tuh suka belajar filsafat. Nah, jika anak-anak lainnya senang bermain-main, beda dengan Bapak Boan ini ya. Nah, demikian nama kecil beliau kan, Boan panggilannya. Lebih suka mengembangkan kehidupan batin. Karena beliau ini lahir di Bogor, maka hal-hal masa mudanya itu beliau sering bertapa di Gunung Gede. Nah, kalau buat kalian yang belum tahu Gunung Gede, silahkan searching sekarang. Nanti setelah penjelasan dari Ibu maksudnya. Nah, ketika menjelang dewasa, beliau itu aktif dalam usaha pemberantasan buta huruf. Nah, kalau usaha pemberantasan buta huruf berarti beliau itu mengajari orang-orang di sekitarnya atau masyarakat untuk belajar menulis, menghafal gitu ya, supaya tidak buta huruf. Dan ikut dalam kegiatan dapur umum untuk menolong rakyat sekitar yang kelaparan. Dia menjadi volunteer nih, bahasa sekarang tuh volunteer. Kemudian beliau ini merupakan sosok yang sangat cerdas ya, karena tidak berhenti belajar dan tidak hanya satu puas belajarnya.
tidak puas dengan satu mata pelajaran, dan beliau itu suka sekali dengan pelajaran filsafat. Dan ini beberapa informasinya tentang Yang Mulia Asin Jinarakita Mahastawiraya. Ibu ulangi kembali, beliau itu lahir di Bogor. Ingat, lahir pada tanggal 23 Januari tahun 1923 dan meninggal pada tanggal 18 April tahun 2002 di Rumah Sakit Pluit, Jakarta Barat, berkisar usianya 80 tahun dan disemayamkan di Wihara Ekayana. Terus diperabukan di krematorium Yayasan Bodhisatwa Lempasing, Bandar Lampung. Nah, abu jenazah Yang Mulia Asin Jinarakita ini dibawa pulang ke tanah Jawa. Ya, kremasinya di Lampung, kemudian dibawa ke tanah Jawa, disemayamkan di Wihara Sakyawaranang Pacet, Jawa Barat. Karena di Pacet tersebut merupakan tempat tinggal Bante saat itu. Nah, kemudian tetap akan dibangun aula yang diberi nama Asin Jinarakita Graha oleh Majelis Budayana Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan nama MBI. Nah, ini merupakan tahun-tahun perjalanan beliau semasa hidupnya. Yang pertama yakni pada tahun 1946, beliau ini kuliah di Belanda, aktif dalam kegiatan organisasi teosofi dan mulai mendalami filsafat. Ketika berada di negeri Belanda, beliau kan mendalami kuliah filsafat. Terus selain itu belajar bahasa Pali dan Sanskerta serta mendalami ilmu kebatinan. Di negeri Belanda ini pula minatnya pada Buddha Dharma semakin kuat sehingga sebelum menyelesaikan pendidikannya, beliau memutuskan untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Buddha Dharma. Ya. Kemudian pada tahun 1951, beliau kembali ke Indonesia menjadi pendiri sekaligus ketua gabungan Samkau Indonesia. Nah, sekembalinya di Indonesia, kemudian beliau menjadi seorang anagarika. Semasa menjadi anagarika, beliau sudah aktif menyebarkan agama Buddha, walaupun hanya terbatas di perkumpulan teosofi dan 3 ajaran. Kemudian pada tahun 1953, beliau ini berguru kepada Yang Arya Sangharatana Arya Mula Pencing, ditabiskan menjadi Samanera Tijien ya. Nah, kemudian pada bulan Desembernya di tahun yang sama, beliau berangkat ke Burma mendalami ajaran Buddha. Dan tahun berikutnya, dari Desember 53 ke Januari 1954, beliau ditabiskan ulang menurut tradisi Theravada oleh Mahasi Sayadaw dengan nama Asin Jinarakita. Nah, pada tahun berikutnya, 1955, beliau kembali ke Indonesia mendirikan PUUI yang kemudian dikenal dengan MBI, serta memulai Tur Dhamma. Maksudnya memulai Tur Dhamma itu beliau pergi dari satu daerah ke daerah lain, ya, dari pelosok selain daerah terus ke pelosok-pelosok tanah air. Beliau itu memulainya dari daerah Jawa Barat. Dalam perjalanannya, beliau itu mengunjungi setiap daerah yang ada penganut agama Buddhanya. Tidak peduli di kota-kota besar maupun desa-desa terpencil. Karena kunjungan beliau ini memberi arti tersendiri bagi umat Buddha Indonesia di berbagai daerah yang baru pertama kali melihat sosok seorang biku. Jadi biku pertama setelah era Kerajaan Majapahit runtuh, ya. Nah, Tur Dharma ini tidak terbatas di Pulau Jawa saja, melainkan di Bali, Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau lainnya juga beliau kunjungi. Ya, pendek kata, hutan diterobosnya, gunung didaki, lautan diseberangi untuk membabarkan Dharma yang mulia ini kepada siapa saja yang membutuhkannya.
Kemudian tahun 1960 beliau mendirikan Sangha Suci Indonesia setelah jumlah biksu genap 5 orang. Di kemudian hari, Sangga Suci Indonesia dikenal dengan nama Sangga Agung Indonesia, mewadahi tradisi Theravada, Mahayana, Tantrayana, ya. Nah, karena sikap yang terus konsisten pada diri Bante Asin, ini beliau tidak pernah berpihak kepada salah satu mazhab atau sekte manapun dalam agama Buddha. Nah, di samping menyebarkan ajaran Theravada, beliau juga tidak meninggalkan ajaran Mahayana dan Tantrayana. Semua dia serahkan kepada pribadi masing-masing umatnya. Kemudian pada 18 April beliau meninggalkan sekitar usia 79-80-an, jadi diperkirakan umur 80, dan dikremasikan di Lampung, menyisakan ribuan relik. Oke, berikut ini Ibu akan mengulas tentang fakta-fakta menarik tentang Biksu Asin Jinarakita. Tetap semangat mendengarkan dan tetap fokus. Yang pertama adalah Bante atau Biksu Asin Jinarakita merupakan orang Indonesia yang pertama kali ditabiskan menjadi biksu setelah 500 tahun runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, pada saat ditabiskan, beliau ini ditabiskan pada tahun 1953. Jadi, kalian bisa hitung mundur sendiri ya, tahun berapa Kerajaan Majapahit itu runtuh. Nah, dari selang waktu 500 tahun ini, agama Buddha itu tertidur ya, bukan hilang, tapi tertidur. Jadi keberadaan Bante pertama ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri untuk umat Buddha tentang keberadaannya, tentang masih beradanya agama Buddha di Indonesia. Kemudian yang kedua, Biksu Asin Jinarakita ini menjadi pelopor upacara Trisuci Waisak di Candi Borobudur. Ketika menjadi anagarika, ia mencetuskan ide brilian untuk menyelenggarakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Candi Borobudur. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Ketika ini upacara ini itu mendapat sambutan yang hangat dari berbagai kalangan, karena ini merupakan suatu momen yang penting sebagai tanda kebangkitan agama Buddha di Indonesia, dan masyarakat itu mulai menyadari bahwa agama Buddha dan penganutnya itu masih ada di Indonesia. Seperti yang kalian lihat pada slide tersebut, ada foto beberapa orang sedang musyawarah. Ini musyawarah untuk menyelenggarakan upacara Hari Trisuci Waisak ya. Nah, kalau kalian ingin lihat, beliau ini adalah yang paling kanan dan yang mempunyai jenggot hitam lebat itu. Kemudian, fakta yang ketiga, Biksu Asin Jinarakita ini adalah penerima tanda kehormatan bintang Mahaputra Utama dari Presiden Republik Indonesia, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, menganugerahkan tanda kehormatan tersebut sebagai kehormatan yang tinggi atas jasa-jasa beliau yang luar biasa terhadap negara dan bangsa Indonesia. Dan tahukah kalian bahwa dari Biksu Asin Jinarakita itu melahirkan tokoh-tokoh umat Buddha di Indonesia seperti Sariputra Sadono, Karbono, Sumantri, Suraji, terus Bapak Oka Diputra, Aiketo Tangkas, dan Ida Bagus Giri, atau sekarang lebih dikenal dengan Biksu Giri Rakito atau Bante Giri Rakito. Nah, selanjutnya ada nama-nama tokoh yang mendampingi Biksu Asin Jinarakita dalam mempelopori kebangkitan kembali agama Buddha dalam era 2500 tahun atau Buddha Jayanti. Itu seperti
MS Mangun Kawaja, Sariputra Sadono, Sasana Sobana, Sasro Utomo, Eko Tutangkas, Ananda Suyono, Parwati, Satya Dharma, Ibu Jaya Dewi Jamir, Panasiri Go Engchan, Ida Bagus Giri, Ko Sokyam, Nyonya Chua Hin Hoi, Harsa Swabodi, Krishna Putra, Oka Diputa, dan sebagainya. Nah, demikian tadi penjelasan Ibu mengenai biksu asing Jinara kita. Apabila ada pertanyaan, silakan kalian catat atau tulis, kemudian kirim ke grup yang sudah kita buat dan akan kita bahas bersama-sama. Pertemuan atau penjelasan tentang biksu asing Jinara kita, Ibu rasa cukup sampai di sini. Ibu berharap kalian mampu mengingatnya dan mampu meneladani sifat luhurnya dalam mengembangkan Buddha Dharma. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.